Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sekarang kita belajar bab ke-8 halaman 156 di buku Adab Bekerja dan Berbisnis. Temanya terhindar dari transaksi terlarang dan contoh keseharian. Apa saja transaksi yang terlarang? Mari kita bahas. Pertama, menghindari pendapatan yang haram. Ya, menghindari pendapatan yang haram. Apa saja yang haram itu? Kalau istilahnya itu dana non halal. Halal itu artinya haram. Dalam penjelasan fatwa DSN MUI, contoh-contoh yang tidak halal atau yang haram itu adalah pertama, usaha di lembaga keuangan konvensional. Jadi, lembaga keuangan konvensional itu haram karena dia mempraktekkan riba. Yang kedua, perjudian dan permainan yang tergolong judi. Jadi, segala bentuk perjudian itu haram. Kemudian yang ketiga, perdagangan yang terlarang. Dagang hal-hal yang haram seperti perdagangan terlarang itu menipu dan segala macam cara berdagang yang haram ya. Kemudian produsen atau distributor atau pedagang makanan minuman yang haram seperti minuman keras atau menjual babi atau segala macam ya. Kemudian menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral seperti prostitusi, ya, perdukunan. Nah, seperti itu adalah hal-hal yang diharamkan. Itulah ada kira-kira yang hal-hal yang diharamkan. Jadi, maka hindari hal-hal yang diharamkan ini. Kemudian berikutnya kriteria pendapatan dari usaha yang haram. Apa aja kriterianya? Mengatur atau memperjualbelikan produk yang tidak halal atau yang haram, baik haram karena fisiknya maupun non fisiknya. Jadi itu kriterianya. Fisiknya haram atau mungkin non fisiknya ya haram. Atau usaha produksi seperti distribusi narkoba, usaha produksi pornografi dan pornoaksi, usaha pencucian uang gitu, penggelapan dan segala macam, transaksi korupsi dan sejenisnya. Jadi inilah kriteria pendapatan yang haram. Sekarang, apa konsekuensi jika kita memakan harta yang haram itu? Pertama, doa sulit untuk dikabulkan. Dalam hadis Nabi SAW, Innallaha thayyib, Allah itu baik. La yuqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi, kalau yang kita sampaikan kepada Allah itu yang buruk, mana mungkin Allah itu akan menerima yang buruk-buruk. Wa innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman bima amara bihil mursali, seperti yang diperintahkan kepada rasul-rasulnya. Perintahnya kepada orang beriman dan kepada rasul sama. Apa itu? Ya yuhar rasul, hai rasul, kulu min thayyibat, makan yang baik-baik. Wa malu sholih, beramal soleh. Jadi inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul dan orang-orang yang soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang diberikan rezeki kepadamu. Summa dzakara rajul, kemudian Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safari, jauh perjalanannya, as'as akbar, berdebu dan kotor mukanya, yamuddu yadahu ilas sama, dia tengadahkan tangannya ke langit berdoa. Apa katanya? Ya Rabb, wahai Tuhan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghuzibir haram, dia bersantap dengan haram, fa ana yustajabulah, bagaimana mungkin aku istijabah doanya? Jadi kalau ada orang yang berusaha berdoa, sholat dan segala macam, jika makanan yang haram yang dia makan, jika pakaian yang haram dia pakai, doanya tidak dikabulkan. Ini penyebabnya. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kok doa saya tidak dikabulkan Allah ya? Gitu. Salah satu mungkin diantaranya adalah
kita menyantap sesuatu yang haram. Gitu. Termasuk misalnya merokok. Merokok itu kan sesuatu yang haram tuh. Jadi kalau ada orang yang merokok, kemudian habis itu dia berdoa nggak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya jangan salahkan Allah. Apa sebab? Karena dia menyantap sesuatu yang haram. Lanjut yang kedua, apa konsekuensi dari yang haram tersebut? Sekedar harta yang banyak bukanlah pertanda cinta Allah. Jadi kalau ada orang yang punya harta banyak, bukan berarti Allah cinta. Firaun, Allah cinta. Apakah Allah cinta? Tidak, jawabannya. Namrud, orang-orang kaya, malahan orang non-muslim lebih banyak hartanya daripada orang-orang Islam. Jadi tidaklah berbanding lurus antara kaya dengan kecintaan Allah. Cintaan Allah itu dia akan berefek kepada beramal soleh dan berbuat baik, mengarah kepada surga. Tapi kalau masalah harta, dunia dan segala macam, itu tidak ada perbandingannya. Ya. Kemudian perilaku yang tidak mengenal haram. Jadi orang yang akibatnya, kalau orang yang suka memakan yang haram itu, dia tidak bisa membedakan lagi mana yang halal, mana yang haram. Jadi udah semuanya dimakan aja. Makanya hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah ini, kata Nabi SAW, suatu hari nanti akan datang suatu masa ketika seorang tidak lagi mempedulikan mana yang dia dapat, apakah haram atau halal. Jadi orang itu tidak bisa membedakan, dimakan aja. Itu akibat yang kedua, yang ketiga dari suka makan yang haram. Yang kedua, yang keempat, mempermudah jalan ke neraka. Hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka, beliau menjawab, perkara yang disebabkan oleh mulut dan kemaluan. Lalu ditanya, apa yang mengenai perkara yang dimasukkan seseorang ke dalam surga? Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Jadi yang memudah orang masuk neraka itu apa yang dia santap dan apa yang dia antara mulutnya dan nafsunya, itu kemaluannya. Kemudian yang kelima, konsekuensi dari orang yang tidak memperhatikan riba tersebut adalah hilang rasa malu. Jadi orang korupsi itu hilang rasa malu. Dan dia ketahuan korupsi, ketahuan mencuri, senyum aja, hilang rasa malu. Nah, jadi hadis Nabi SAW, sesungguhnya sikap malu dengan sebenar-benarnya pada Allah adalah menjaga kepada dan apa yang ada padanya, menjaga perut yang dikandungnya, serta mengingat kematian dan datang kebinasaan. Jadi hilang rasa malu ini, enggak dia apapun yang dia makan, yang santap enggak ada. Nah, itu konsekuensi dari suka memakan harta yang haram. Kemudian cara menghindari dana yang haram, gimana caranya? Pertama, sikap infak. Apa itu sikap infak? Ya merasa cukup saja, jaga diri, ya, jaga diri. Kenapa? Karena kita sebentar di dunia ini, nggak lama, nggak perlu kita mengejar dunia ini. Dunia akan kita tinggalkan. Jadi berburu dengan dunia, banyak orang yang tertipu dengan dunia, akhirnya sengsara, gitu kan. Tapi kalau orang yang terhindar dari dunia, yang menganggap dunia ini hanya tempat persinggahan, maka dia akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, mandiri secara finansial. Jadi selaku anak-anak kita kecil, kemarin kita ada belajar, ketika anak kita kecil, kita ajarkan mereka gimana cara mencari nafkah segala macam. Ini menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, investasi. Jadi artinya supaya kita terhindar dari hal-hal yang haram. Jadi harta yang kita dapatkan, bukan, kemarin kita ada belajar ya, harta yang kita dapatkan itu ada 4 caranya. Yang pertama, kita zakatkan dulu, keluarkan zakatnya dulu biar bersih apa yang kita makan. Kemudian yang kedua, baru kita makan, kita konsumsi, kita pakai. Kalau masih berlebih, kita tabung, ya kan? Kalau juga masih berlebih, tabungan tersebut bisa diinvestasikan. Jadi 4 caranya: dizakatkan biar bersih, yang kedua dimakan, yang ketiga ditabung, yang keempat diinvestasikan. Nah, gitulah kira-kira ya. Kemudian apa lagi? Pelajaran kita berikutnya, tanpa riba. Jadi sesuatu yang salah satu di antara yang kriteria yang haram adalah melakukan perbuatan riba. Bagaimana kita supaya bisa menghindari riba? Pertama, kita akan menjelaskan dulu apa itu riba. Riba itu adalah
sesuatu yang Allah haramkan dan itu termasuk dosa besar. Mengapa riba diharamkan dan termasuk dalam dosa besar? Menurut Maqasid ada dua alasannya. Yang pertama, uang adalah alat tukar, bukan untuk komoditi untuk diputar untuk dilipat gandakan, tapi ditukar. Kemudian utang piutang adalah transaksi sosial, bukan transaksi komersial. Nah, inilah yang menyebabkan riba itu jadi haram. Sekarang uang dijadikan alat komoditi, padahal uang alat tukar. Terus kalau dalam hutang piutang itu transaksi sosial, artinya kita dapat pahala, bukan untuk mendapatkan alat mendapatkan keuntungan. Terus Al-Baqarah tentang masalah riba. Ya ladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu dan apa yang tersisa dari riba jika kamu orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu takut melakukan perbuatan riba. Ayat yang lain, alladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang yang makan riba itu dia berdiri nanti dari kiamat seperti berdiri orang yang kemasukan setan karena karena memakan riba. Dzalika bi annahum qalu, karena mereka berkata innamal bai'u mithlu riba. Jual beli uang itu sama dengan riba katanya. Jual beli itu sama dengan riba. Enggak. Jual beli halal, tapi kalau riba menggandakan uang haram. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Dah, ayat itu kita udah tahu. Kemudian ayat Al-Imran 130. Ya alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba yang berlipat ganda dan takutlah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kamu menang. Ini ayat-ayat yang mengenai tentang riba. Banyak lagi di surah An-Nisa ayat 29, ya kan? Alladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. La'ana Rasul melaknat akil riba, orang pemakan riba, wa mukiluhu, sebagai wakilnya, wa katibuhu, yang menulisnya, wa syahidaihi, dua saksi, wa qalahum sawa, mereka itu sama-sama dapat dosa. Dirham riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu minas sitti wa salasina zaniyatan, gitu kan? Satu dirham yang diperoleh dari seorang transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar buruk dosanya daripada melakukan perbuatan zina 36 kali. Luar biasa ya, karena kan merusak, riba itu merusak. Terus, nah itu yang pertama, bagaimana kita menghindari riba. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang riba, tapi nanti kita akan banyak menjelaskan tentang riba di pelajaran tentang riba dan gharar. Yang kedua, bagaimana apa saja yang harus kita hindari dari yang haram. Yang kedua adalah mengambil hak orang lain. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Ayat Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydihima. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Jazaan bima kasaba. Balasan seperti akan apa yang diusahakan. Nakalam minallah wallahu azizun hakim. Itu kan? Itu sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa lagi bijaksana. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Rasulullah sallallahu fil ardi fasada ayuqatalu yuslibu yuqatau aydihim wa arjuluhum min khilaf ayunfiqu fil ardi dzalika khizyun fid dunya wa fil akhirati adzabun. Itulah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya orang yang melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan mengambil hak orang lain. Ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butihim nara wa sayaslawna sa'ira. Semuanya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya saja mereka memakan dalam perut mereka itu api neraka. Mereka akan dibakar dalam neraka sa'ir nanti. Ayat-ayat tidak boleh. Nah, itu ayat-ayat tentang tidak boleh mencuri atau mengambil harta orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah saya rasa itu dulu ya. Nanti kita sambung ke ke pertemuan berikutnya. Karena terlalu panjang nanti penjelasannya. Saya rasa cukup itu dulu. Ya, nanti kita masuk ke
sesuatu harta yang diharam, yaitu mengurangi takaran, dan mengurangi takaran dalam bahasa Arabnya adalah al-bagh, taklil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.